Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita yang dilakukan pada pertemuan keempat ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan belajar mengajar kita dapat diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di pertemuan keempat ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Di dalam materi bab 2 ini terdapat 3 pokok pembahasan yang nantinya kita akan bahas bersama-sama. Adapun 3 pokok pembahasan tersebut yaitu 1. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita membahas satu persatu pokok pembahasan dari materi bab 2 ini, insya Allah nantinya kita akan mengerti dan memahami materi bab 2 ini. Pokok pembahasan yang kita akan bahas pada pertemuan keempat ini yaitu tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar adalah suatu hukum dasar tertulis atau bisa kita sebut dengan konstitusi negara. Sedangkan hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Dari pengertian kedua tersebut, maka dapat dikatakan bahwa makna Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 kala itu ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita singkat dengan PPKI pada
tanggal 18 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kala itu, bangsa Indonesia memiliki undang-undang dasar lain selain Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar lain tersebut yaitu ada yang namanya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan Konstitusi RIS 1949. Undang-undang lainnya ada yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara atau yang disingkat dengan UUDS 1950. Nah, adapun Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS ini adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember tahun 1949 hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara atau yang disingkat dengan UUDS 1950 ini adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 bulan Juli tahun 1959. Nah, inilah penjelasan dari pokok pembahasan yang pertama tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik anak-anak, sekian penjelasan dari pokok pembahasan yang pertama ini. Sekarang kalian bisa kerjakan tugas kalian. Nah, tugas kalian coba sekarang kalian jelaskan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 disebut hukum tertulis dan hukum dasar. Oke, saya tunggu. Waktunya nggak banyak. Selamat mengerjakan.
NKRI harga mati merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.